Ciao, ciao Jinchen. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Hari ini kita akan lanjut membahas buku Mental Baja Pantang Menyerah karya Chin-Ning Chu. Bukunya yang ini, Mental Baja Pantang Menyerah karya Chin-Ning Chu. Oke, hari ini kita akan lihat bab 7 karena sebelumnya kita udah bahas bab 6 dan bab-bab sebelumnya. Bab 7 ini dia bicara mengenai misteri uang. Di bab 7 ini kita akan lihat ada 9 subbab yang akan kita bedah bersama-sama. Langsung aja, dia mulai pertama dengan membukanya dengan sebuah quotes yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah kejahatan yang paling dahsyat yang pernah ada. Kutipan ini dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Nah, aku pengen tahu kira-kira teman-teman setuju apa enggak dengan pernyataan si Mahatma Gandhi ini. Boleh dengar juga kenapa enggak, kenapa iya, kenapa setuju, kenapa enggak ya. Boleh entar taruh di comment sectionnya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, adalah kebijakan dari zaman Cina kuno. Nah, di buku ini subbab pertama dia buka dengan karakter uang, karakter Chinese untuk uang, Hanzi-nya uang itu ternyata merupakan kombinasi dari dua tombak yang mengapit emas di tengah-tengahnya. Nah, jadi pada saat si Chin-Ning Chu penulis ini melihat karakter itu, dia mulai berpikir bahwa ada emas di tengah, kemudian diapit sama tombak kiri kanan. Dia mulai berpikir bahwa ternyata perjalanan untuk meraih kesuksesan itu nggak mudah, seperti yang dilambangkan dari emas yang diapit oleh dua tombak itu. Nah, sebenarnya dua tombak ini dia memiliki makna kalau di buku ini. Kita akan lihat di subbab berikutnya. Makna yang pertama, tombak yang pertama itu dia diibaratkan sebagai perang lahir atau perang lahiriah. Jadi pada saat perjalanan kita mencapai atau menuju kemakmuran, kita pasti akan menghadapi yang namanya perang lahiriah. Perang lahiriah ini adalah sebatas perjuangan kita untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan uang. Jadi kayak bagaimana kita bekerja, berbisnis, atau lain sebagainya untuk mendapatkan uang. Perjuangan, pengorbanan, semua yang kita lakuin untuk menghasilkan uang. Itu yang tombak pertama, subbab kedua, perang lahiriah. Yang kedua adalah perang dalam batin, subbabnya yang ketiga. Jadi dalam subbab perang dalam batin ini dia si Chin-Ning Chu kasih tahu kalau kemiskinan itu hanyalah sebatas pikiran, hanya sebatas kondisi pikiran, itu bukan sesuatu yang bersifat lahiriah. Kenapa dia sampai bilang begitu? Karena pada dasarnya kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka nggak pantas, nggak layak untuk hidup dalam suatu kemewahan. Atau mungkin yang lebih parah, ada yang beranggapan bahwa memiliki banyak uang adalah akar dari segala kejahatan. Tapi ternyata kalau kita pikir baik-baik, kita lihat di sekitar kita, ternyata nggak punya duit yang sebenarnya adalah akar dari berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oke. Nah, dalam subbab perang dalam batin ini dia membahas beberapa hal. Kurang lebih ada 3 hal yang bakal kita lihat di sini. Pertama adalah hadiah yang belum diberikan. Nah, apa yang dimaksud dengan hadiah yang belum diberikan? Nah, kalau di buku ini si Chin-Ning Chu ini ngasih contoh bahwa ada seorang suci yang diberikan kesempatan untuk bisa naik ke surga. Dia diantar oleh malaikat. Nah, pas sampai di sana dia melihat tumpukan banyak sekali hadiah. Terus dia tanya kepada si malaikat, itu apa? Kemudian si malaikat menjawab, itu adalah hadiah-hadiah yang belum diberikan kepada manusia. Nah, ternyata hadiah-hadiah ini adalah permintaan-permintaan manusia yang kemudian mereka berhenti untuk memintanya. Nah, inti dari apa yang aku mau bilang, inti dari hadiah yang belum diberikan, cerita hadiah yang belum diberikan ini adalah kita itu kadang punya keyakinan yang kecil banget tentang apa yang kita yakini. Jadi nilai yang kita taruh, keyakinan yang kita taruh akan apa yang kita yakini itu kecil banget. Jadi pertama kita coba untuk meminta, tapi kemudian karena begitu sulit atau ada tantangan, kita
cenderung melupakan apa yang kita pinta, kita berhenti percaya. Jadi apa yang kita pintakan nggak pernah kita terima. Kemudian hal kedua yang dia mau bahas dari perang dalam batin ini adalah nilai tukar yang sepadan. Jadi di sini dia kasih tahu kalau misalnya jika kita menginginkan sesuatu, kita hendaknya menciptakan nilai tukar yang sepadan. Jadi lebih gampangnya aku bilang, misalnya kita pengen memiliki kesuksesan, misalnya kita pengen duit 10 miliar. Jadi kita seharusnya berpikir, saya harus menjadi orang seperti apa sehingga bisa mendapatkan 10 miliar itu. Jadi apakah saya hanya seperti saya cukup menjadi saya sekarang, atau saya harus nambah skill, saya harus nambah knowledge, atau apapun itu yang perlu saya lakukan. Jadi inti dari nilai tukar yang sepadan yakni orang seperti apa, kita harus menjadi orang seperti apa untuk bisa mencapai kemakmuran yang ingin kita inginkan. Oke. Kemudian berikutnya juga dia ada bahas mengenai buah kemiskinan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menarik teman-teman, karena di sini dia bilang bahwa saya untuk meraih kesuksesan itu bukan apa yang kita inginkan. Kebanyakan kali kita selalu mikirnya, oh aku mau ini, aku mau itu, kita mau ini, kita mau itu. Nah, kata si Chininchu, sebenarnya perjalanan untuk mencapai kesuksesan itu bukan sebenarnya apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya apa yang rela kita korbankan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang rela kita korbankan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Clear ya teman-teman? Oke. Berikutnya kita akan masuk ke subbab yang keempat. Subbab keempat ini berbicara mengenai kekayaan secara kebetulan. Nah, mungkin beberapa kita mengenal orang-orang yang karena orang tua atau karena satu dan lain hal mereka mendapat kekayaan seperti itu. Nah, sebenarnya ada plus minusnya di sini. Si Chininchu memberitahukan beberapa hal yang mungkin bakal mengarah ke minusnya sih, karena di sini dia kasih tahu bahwa kekayaan yang didapat secara kebetulan itu berpotensi untuk mendorong orang menjadi malas. Jadi karena didapatnya bukan karena oleh usaha dia sendiri, jadi bakal cenderung malas, nggak harus dikembangin atau apa gitu ya, atau mungkin karena udah kebiasaan hidupnya gampang, jadi kayak nggak punya kesadaran lagi untuk sebenarnya uang ini harus diapakan gitu, karena pada dasarnya kan uang hari ini ada, besok udah nggak ada gitu gitulah. Uang rapuh. Kemudian juga menimbulkan rasa tidak percaya diri ya, karena itu uangnya nggak dihasilin dari usaha kerja keras dia sendiri. Terus yang ketiga, kekurangan dari kekayaan secara kebetulan ini juga bahwa cenderung menimbulkan perpecahan. Kita udah tahu ya, udah dengar juga banyak mengenai kisah di mana orang saling bunuh, orang saling menghujat hanya untuk berebutan warisan dan sebagainya. Oke, itu adalah sebabnya yang keempat. Sekarang kita akan masuk ke sebab yang kelima. Sebab kelima ini dia berbicara mengenai kekayaan dan bakat. Nah, inti dari si sebab yang kelima ini adalah sebenarnya dia kasih tahu bahwa bekerja itu tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat alami kita. Nah, jadi kalau kita udah tahu bekerja itu untuk mengembangkan bakat alami kita, kita harus memilih tempat, memilih pekerjaan, memilih bidang itu yang sesuai, kita anggap sesuai dengan bakat yang kita miliki. Kenapa harus sesuai? Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menjadi maksimal. Plus nggak ada yang namanya konflik dalam diri kita. Misalnya kita pengen jadi dokter, tapi ternyata dan kita berbakat di dokter, tapi ternyata karena orang tua suruh kita jadi guru, ya udah kita jadi guru kayak gitu. Oke. Nah, itu sebabnya yang ke 5. Sekarang kita masuk sebabnya yang ke-6. Nah, sebabnya yang ke-6 ini dia bilang bahwa jangan jadi pengemis, tapi jadilah hamba Tuhan. Menarik ya teman-teman. Nah, dia kasih satu ilustrasi bahwa pertama, kalau kita memberi pada orang yang mengemis di jalan,
coba pikir kenapa kita kasih, motivasi kita apa? Kebanyakan kali kita kasih karena kita ingin memberi, kita kasihan, ya kan? Ada nggak teman-teman yang pernah ngasih si pengemis itu duit karena teman-teman kagum banget sama kemampuan dia mengemis? Bagus banget nih cara dia ngemis, kreatif banget ya cara dia ngemis. Mungkin dalam 1-2 kasus ada ya, tapi most of the cases apakah kita memutuskan untuk memberi kepada pengemis karena cara betapa berbakatnya dia, cara dia ngemis? Tentu saja enggak ya teman-teman. Nah, jadi hal yang sama juga di sini Ciningcu mau bilang bahwa sama Tuhan tuh kita sebenarnya nggak boleh jadi pengemis. Jadi kita harus jadi hamba Tuhan. Karena kenapa? Kita tuh seringkali kalau kita berdoa sama Tuhan tuh kita lebih nampak kayak lagi ngemis. Yang seharusnya doa kita itu adalah ucapan syukur dan penyembahan, tapi kita jadikan itu seperti daftar belanja. 1, 2, 3 Tuhan aku mau ini. Atau mungkin kita buat kontrak kerja sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan kasih aku ini, aku bakal buat ini untuk Tuhan. Tuhan kalau saya dapat ini, saya akan kasih ini ke orang lain. Seperti itu. Yang sebenarnya ya apa ya, itu terkesan ya kita jadi menjadikan Tuhan itu sebenarnya bukan sosok yang kita agung-agungkan, tapi lebih kepada hanya sebatas pengabul permintaan kita semata. Jadi kayak kita sebatas kayak ngemis gitu. Tapi di sini si Cinungcu bilang bahwa kita seharusnya menjadi hamba Tuhan. Dan di buku ini juga dia kasih tahu bahwa sebenarnya kita juga mewarisi sifat-sifat dan juga sifat-sifat ilahi dari Tuhan dan juga hasrat-hasrat yang bernilai. Jadi cukup dengan menyadari bahwa kita memiliki semuanya itu, kita bisa gunakan hal itu untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Of course dengan kebijaksanaan, ketetapan hati dan juga kegigihan kita melakukannya untuk mendapatkan apa yang kita miliki, instead of kita mengemis-ngemis kepada Tuhan. Yang seharusnya kita lakukan adalah memberikan pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepada Dia. Oke, nomor lagi sebab 7. Sebab yang ketujuh adalah tampillah seakan-akan Anda telah meraih sukses. Nah, di sini menariknya dia kasih tahu bahwa sebelum Anda mau memperoleh hasil secara lahiriah, Anda harus mampu dulu merasakan dalam batin Anda bahwa Anda sudah memilikinya. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam mengenai hal ini, teman-teman bisa lihat bukunya si Napoleon Hill. Ini judulnya Think and Grow Rich. Di situ akan cukup banyak dibahas ya mengenai pernyataan tadi. Jadi sebelum kita memperoleh lahirnya barang fisik materinya ya kita harus mampu untuk lebih dulu bisa ngerasain kita udah menerimanya dulu dalam mental batin kita. Oke, kemudian subbabnya yang ke-8, dia berbicara mengenai gimana kita mengubah tingkah laku kita. Di sini si penulis kasih tahu bahwa situasi sekarang kita ini nggak akan pernah berubah, nggak bakal berubah sampai pengetahuan dan pemahaman kita itu sampai pengetahuan dan pemahaman kita menjadi bentuk kehidupan dari dalam. Oke, jadi kayak masih relate sama tadi ya, bahwa sampai kita bisa merasakan kita udah memilikinya dulu nih dalam batin, baru kita bisa memilikinya di luar secara lahiriah. Jadi situasi kita nggak akan berubah sampai pengetahuan sampai pengetahuan dan pemahaman kita itu menjadi bentuk kehidupan dari dalam kita. Kita udah yakin banget, udah bisa melihat bahwa we received it already, kita udah terima. Karena pada saat Anda telah berubah, kata si penulis bahwa segala sesuatu menjadi mungkin. Nah, ini dia lebih mengarahkan kita kepada self cultivation, dalam artian kita terus memupuk diri kita entah dengan new skills, new knowledge, atau menambah skills, melatih skills atau menambah knowledge baru seperti itu. Intinya adalah untuk meraih kesuksesan kita nggak bisa just in this position saat ini. Ya harus ada yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Di sini juga dia di subbab ini juga dia ngebahas tentang
sikap tidak peduli uang. Nah, ini menurut aku sangat menarik. Dia kasih tahu bahwa banyak atau sedikitnya uang yang kita miliki itu, kita harus ketahui bahwa itu bukanlah bagian dari diri kita. Waktu kita lahir kita nggak bawa duit sepeser pun, waktu kita meninggal kita nggak bawa duit sepeser pun. Jadi kata si penulis, ya udah nikmatin aja duit yang kita punya. Dia juga kasih tahu sesuatu yang menarik bahwa kita tuh jangan menjadikan uang sebagai sesuatu yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Jadi uang tuh rapuh, hari ini ada, besok mungkin gak ada. Jadi nikmatin aja dan kembangin sikap nggak peduli sama uang tersebut, seperti tadi dia bilang. Oke, yang terakhir dia bicara mengenai subbabnya yang ke-9, dia bicara mengenai kita untuk selaraskan pengertian kita tentang waktu dan juga waktunya alam semesta, ya, menyelaraskan pengertian waktu kita dan waktunya alam semesta. Nah, jadi di sini kita dikasih tahu bahwa untuk belajar menerima waktu dari Tuhan, menerima apa yang udah kita diberikan hari ini, apa yang udah kita karuniakan hari ini, dan kemudian kita merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Nggak sampai situ, tapi kita jadikan itu sebagai satu titik tolak, sebagai satu usaha kita untuk memulai perjalanan untuk mendapatkan kemakmuran yang kita inginkan. Oke. Nah, teman-teman, untuk bab 16 menit maksud saya. Untuk bab 7 sampai di sini saja. Nanti kita bahas bab berikutnya di video selanjutnya. Bye bye.